Halo, Sobat HiFi. Indonesia sedang bangun kekuatan militer terbesar dalam sejarah modernnya. 750 batalion baru, 5 armada laut, 33 radar, bahkan unit antariksa. Ini bukan modernisasi biasa, ini sinyal kebangkitan kekuatan baru di Asia Tenggara. Pertanyaannya, siapa yang mulai gentar? Dalam rencana pertahanan 2025 sampai 2029, TNI tidak hanya menambah alutsista, tapi mengubah total struktur kekuatannya. Targetnya jelas, siap berperang, siap cegah perang, dan siap jaga semua perbatasan NKRI. Ini bukan rencana kecil. Ini riset kekuatan militer nasional. Kita mulai dari TNI Angkatan Darat, benteng pertahanan terdepan Indonesia. Saat ini TNI AD punya sekitar 450 sampai 500 batalion aktif, tersebar di seluruh wilayah. Tapi distribusinya belum ideal. Masih timpang antara Jawa dan wilayah perbatasan. Karena itu, target barunya 750 batalion teritorial pembangunan pada ke-2029. Artinya, ada penambahan sekitar 250 sampai 300 batalion baru. Ini bukan cuma nambah pasukan, tapi nambah lapis pertahanan permanen di titik rawan. Fokusnya jelas, Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur. 3 wilayah yang berbatasan langsung dan paling rentan infiltrasi, separatisme, serta persinggungan geopolitik. Kalau saat ini pertahanan darat masih bersifat reaktif, maka nanti akan beralih ke preventif, tebal, dan tidak ada celah. Pesannya ke kawasan tegas. Perbatasan Indonesia sudah dikunci dari darat. Sekarang kita ke TNI Angkatan Laut. Wilayah tempur paling luas, karena 70% Indonesia adalah laut. Saat ini, TNI AL punya 3 koarmada dengan kekuatan kapal yang terus berkembang, tapi distribusi armada belum 100%. Ideal untuk menutup seluruh choke point samudra di 2029. Targetnya 5 koarmada, artinya ada 2 armada baru ditempatkan di Kalimantan Timur dan Ambon, Maluku. Kenapa 2 titik ini? Karena Kaltim mengunci jalur utara Natuna Sulawesi dan Ambon adalah pintu kendali ke seluruh laut timur Indonesia. Ditambah juga 15 komando daerah maritim Kodaeral dan kapal tempur generasi baru. Kalau saat ini fokusnya masih pengawasan dan respons, maka 2029 nanti naik level. Jadi, proyeksi kekuatan dan pengendalian jalur laut. Bukan cuma menjaga, tapi mengatur siapa yang boleh lewat. Beralih ke TNI Angkatan Udara. Lapisan pertahanan tercepat dan paling strategis di era modern. Saat ini Indonesia punya sekitar 22 satuan radar Satra, tapi cakupannya belum merata di wilayah timur dan utara. Target 2029 33 satuan radar. Artinya, penambahan 11 radar baru membuat blind spot di langit Indonesia makin kecil dan deteksi ancaman jadi lebih dini. Bahkan langkahnya tidak berhenti di atmosfer. Indonesia juga siapkan satuan antariksa di bawah Kohanutnas, yang sebelumnya hanya defense udara. Kini naik jadi pertahanan berbasis satelit dan orbit. Ini bukan sekadar modernisasi, ini lompatan generasi pertahanan. Kalau semua ini terwujud, dampaknya besar. Pertama, efek deterensi kawasan. Artinya, negara lain akan berpikir berkali-kali sebelum menekan atau coba mengusik Indonesia. Kedua, strategi pertahanan tidak lagi menyebar tipis. Apa maksud menyebar tipis? Selama ini, kekuatan TNI tersebar luas, tapi tidak semuanya cukup tebal di titik rawan. Seperti menjaga rumah besar. Pagar ada di mana-mana, tapi tidak semuanya cukup kuat kalau ada ancaman serius. Nah, sekarang polanya berubah. Bukan sekadar menyebar, tapi menancap kuat di titik strategis. Perbatasan darat, choke point laut, dan ruang udara kritis. Ketiga, Indonesia mengirim pesan yang sangat jelas. Kami tidak mencari perang, tetapi kami siap jika itu pilihan terakhir. Ini bukan sekadar modernisasi militer. Ini pergeseran posisi Indonesia di peta kekuatan regional. Jadi, itu tadi arah baru kekuatan TNI. Bukan sekadar menambah pasukan, bukan sekadar membeli alutsista, tapi membangun tameng dan tinju yang siap kapanpun Indonesia butuhkan. Dari darat, laut, sampai luar angkasa. Indonesia sedang menegaskan satu hal, kita bukan negara yang cari masalah, tapi kita siap kalau masalah yang datang. Nah, menurut kalian, apakah transformasi ini sudah cukup membuat Indonesia jadi kekuatan besar di Asia Pasifik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian gak ketinggalan update kekuatan militer Indonesia dan dunia ya. Salam militer. Fine, out.